Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPW PKS Jakarta Hoirudin kepada Tempo.co pada Kamis. Hoirudin mengatakan DPW PKS Jakarta telah menggelar rapat dan memutuskan bahwa Anies Baswedan sebagai calon gubernur yang diusung PKS. Keputusan DPW PKS itu juga sudah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKS. Sementara itu Hoirudin menyebutkan pertimbangan mengusung Anies Baswedan dikarenakan dirinya merupakan petahana. Sebelumnya, PKS sebagai salah satu pengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur maupun calon presiden menyatakan akan mengajukan kadernya dalam Pilkada Jakarta mendatang. Presiden PKS Ahmad Saiku menyebutkan bahwa Anies saat ini sudah jadi tokoh nasional, jadi jangan kemudian didegradasi kembali menjadi tokoh daerah. Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang. Kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju. Rapat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta memutuskan akan mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Lalu bagaimana peluangnya dan apa kabar kader PKS? Jika memang benar PKS akan mengusung Anies, kita akan langsung bahas bersama dengan Ketua DPW PKS Jakarta Hoirudin serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Hoirudin dan juga Mas Adi Prai. Selamat malam Evi. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama Pilihan Indonesia. Saya langsung ke Mas Hoirudin terlebih dahulu. Sejauh ini artinya sikap DPW PKS Jakarta sudah resmi ini untuk mengusung Anies Baswedan? Sudah resmi dan sudah bersurat sebagai aspirasi dari pengurus PKS DKI Jakarta yang disampaikan kepada DPP PKS. Baik. Responsnya dari DPP seperti apa Pak Hoirudin? Kebijakan DPP seluruh provinsi yang akan mengajukan calon gubernur diberikan kewenangan untuk menyampaikan calon-calonnya baik dari internal maupun eksternal PKS. Dan ruang itu diberikan juga kepada Kota Madia Kabupaten dan kita menggunakan ruang itu, menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi DKI Jakarta. Mengapa kemudian mengusung Anies Baswedan di tengah pernyataan dari Presiden PKS yang sudah menyatakan dengan tegas bahwa jangan degradasi Anies Baswedan nih untuk kembali ke daerah karena sudah dinilai menjadi tokoh nasional. Apa yang jadi pertimbangan DPW PKS Jakarta? Akhirnya bulat tadi, sudah bersurat bahkan mengusung Anies. Yang pertama rekam jejak, ya. Dengan rekam jejak Pak Anies di periode pertama menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 telah menorehkan prestasi yang luar biasa yang telah mendapatkan penghargaan nasional dan internasional. Yang kedua, perolehan Anies Baswedan dalam Pilpres DKI Jakarta yang 40% ini juga menjadi pertimbangan kita. Dan yang ketiga, tentu kita ingin melanjutkan program-program Pak Anies yang sudah dilaksanakan pada periode pertama 2017-2022 untuk dilanjutkan ya maju kotanya bahagia warganya pada periode 2024-2029. Baik, artinya dalam surat rekomendasi yang disampaikan ke DPP yang tadi disampaikan sudah bersurat hanya ada satu nama yaitu Anies Baswedan atau ada nama lain yang juga diusung PKS termasuk diantaranya nama-nama kader internal PKS mungkin? Untuk ke eksternal hanya Anies Rashid Baswedan. Untuk kader internal ada Mardani Alisera, kemudian ada Dr. Sibul Iman, dan ada saya sendiri selaku Ketua DPW PKS DKI Jakarta.
Baik, dari Pak Khoirudin kita akan ke Mas Adi Pray. Tadi ada sejumlah nama yang disebut, Mardhani Alisera, kemudian juga ada nama Pak Khoirudin sendiri, kemudian Anies Baswedan sebagai kader eksternal. Melihat kondisinya seperti ini, bagaimana kemudian peluangnya? Siapa yang kira-kira kemudian nanti akan di-approve, di-ACC ini oleh DPP? Ya, saya kira semuanya pasti akan serba dinamis. Usulan-usulan dari DPW PKS pastinya akan menjadi diskusi yang cukup serius ya di level DPP. Apalagi beberapa waktu yang lalu DPP PKS itu kan masih belum meralat dan belum mengedit statement politiknya. Bahwa PKS itu sebenarnya pada level DPP masih berharap kader internal terbaik mereka itu bisa bertanding di Pilkada Jakarta. Nah, kenapa Anies tidak disebut? Karena memang Anies itu dianggap sebagai sosok yang sudah levelnya level nasional. Jadi dalam konteks inilah kemudian menurut saya ke depan memang akan terjadi dinamika bagaimana usulan-usulan Anies Baswedan, apalagi ini diusulkan oleh PKS Jakarta, pasti akan menjadi masukan dan perdebatan yang cukup serius di PKS. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, nanti mungkin ini bagian dari strategi politik yang lain. Ketika PKS mengusulkan Anies, bukan tidak mungkin wakilnya pun juga adalah dari PKS. Karena pada saat yang bersamaan yang tertarik untuk mengusung Anies itu beberapa waktu yang lalu kan Nasdem. Artinya apa? Nasdem kalau berkoalisi dengan PKS ini sudah cukup untuk mencalonkan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. Oleh karena itu unsur PKS-nya tetap ada dan unsur Aniesnya ada. Anies nanti mungkin bisa diklaim sebagai sosok yang diusung oleh Nasdem. Sementara wakil Anies bisa diklaim sebagai kader dari internal PKS. Jadi perpaduan antara kader eksternal atau perpaduan antara figur eksternal seperti Anies dengan perpaduan kader internal dari PKS nanti entah siapapun nanti yang akan dipilih, entah Sohibul Iman, entah Ustadz Khairuddin ataupun Pak Mardhani Alisera, saya kira itu tadi. Tapi yang jelas, kalau Anies memang maju, sepertinya memang wajib hukumnya menyertakan pendampingnya itu dari PKS, supaya PKS ini tegak lurus dan terus memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Karena per hari ini saya kira perasaan PKS, chemistry PKS itu memang tidak mungkin pindah ke lain hati dan pastinya hanya kepada Anies Baswedan. Anies dalam berbagai event politik kita tahu adalah sosok yang masih mendapatkan tempat yang cukup kuat ya, resultante dan penerimaan publiknya di Jakarta cukup luar biasa. Ini yang sepertinya membuat kenapa PKS per hari ini kemudian menyorongkan di PW PKS itu bahwa Anies adalah sebagai salah satu sosok yang sangat layak untuk mereka usung di Pilgub Jakarta. Saya kira di situ poin saya, Meti. Baik, Mas Adi Pray, tapi kalau dengan skenario seperti itu, seorang Anies Baswedan dipasangkan dengan wakil gubernurnya nanti dari PKS, kader PKS, artinya ini apakah kemudian tidak mengambil satu ceruk suara yang sama? Memang, tapi yang jelas memang Anies Baswedan ini kan memiliki ceruk pemilih yang cukup kuat ya. Bukan hanya posisinya sebagai petahana, tapi posisinya sebagai mantan calon presiden di beberapa waktu yang lalu itu masih lekat dalam benak pemilih di Jakarta. Oleh karena itu, melihat kecenderungan rata-rata secara umum, Anies dengan siapapun berpasangan, entah pasangannya dari Nasdem, entah pasangannya dari PKS, ataupun dari PKB sekalipun, melihat irisan Pilpres kemarin itu masih cukup kuat dan cukup solid. Ini sepertinya yang kemudian membuat PKS itu cukup confident. Satu sisi mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur, dan pada saat yang bersamaan tentu saja masih berharap wakil yang bisa mendampingi Anies itu adalah kader dari PKS. Ini yang saya kira sedang diskenariokan. Inilah bacaan saya dari jauh ya, Mepri. Tapi satu hal yang menurut saya, kalau lawannya Anies itu bukan Ridwan Kamil ya, saya kira memang Anies masih menjadi sosok yang kuat. Kalau kita membaca simulasi survei per hari ini, salah satu sosok ya yang paling kuat bisa mengalahkan Anies itu ya Ridwan Kamil. Sementara nama-nama lain itu baru dikenal, baru diketahui oleh publik sebagai sosok yang sangat mungkin akan berkompetisi nanti di Jakarta. Tapi kalau Ridwan Kamil juga mendapatkan tiket maju dari Golkar misalnya, tentu sekalipun Anies bisa maju diusung oleh PKS dan Nasdem, butuh kerja keras yang maksimal. Coba kita langsung konfirmasi dengan Pak Khoirudin. Pak Khoirudin, ketika nanti disandingkan atau ditarungkan dengan sosok tadi yang disebut-sebut namanya Ridwan Kamil dengan kondisi mengusung Anies Baswedan, dipasangkan mungkin dengan skenario kader internal dari PKS, seberapa yakin pertarungan ini bisa dimenangkan di Jakarta?
Kami sangat yakin, ya walaupun dalam survei kami bahwa nama Ridwan Kamil masuk ke dalam survei yang cukup signifikan pilihan warga Jakarta, namun track record Anies Baswedan yang telah ditorehkan di Jakarta ini merupakan poin tersendiri. Apalagi nilai pilihan warga Jakarta saat Pilpres yang sampai 40% ini juga luar biasa. Saya yakin Pak Anies akan keluar sebagai pemenang nanti jika dipasangkan dengan kader PKS sekalipun. Ketika akan dipasangkan, siapa nama yang dirasa kemudian diusulkan untuk bisa pas begitu untuk mendampingi Anies Baswedan? Ada banyak kader PKS yang siap untuk mendampingi Pak Anies. Juga ada Pak Igo Ilham, mantan pemeran utama film Fathahillah, yang juga putra Betawi, ya, yang memungkinkan juga untuk menjadi pendamping Pak Anies. Namun demikian, bukan harga mati, semuanya masih dinamis, ya. Buat kita, buat PKS, siapa saja yang siap untuk menjalankan platform kita dalam bernegara, membangun Jakarta untuk semua. Saya pikir semuanya punya peluang. Oke. Dan kita nanti akan mencarikan solusi. Apakah Pak Anies yang akan dibuatkan kartu KTA PKS? Barangkali begitu. Baik, Pak Hoirudin, artinya nanti ke depannya, lihat dinamika yang ada, ini politik masih sangat cair. Ketika nanti nama Anies Baswedan tidak berpasangan dengan kader PKS, apakah akan tetap diusung Anies Baswedan sebagai cagupnya jika nanti harus berpasangan dengan nama-nama lain di luar PKS? Yang jelas nama Anies itu belum final. Ini baru usulan Provinsi DKI Jakarta. Nanti sidang DPP lah yang akan memutuskan. Ya sangat mungkin akan berubah, ya, karena memang politik itu dinamis. Sangat mungkin berubah sampai pada saat pendaftaran di KPU tanggal 24 Agustus. Baik, kita masih akan tunggu nanti dinamikanya seperti apa, termasuk tadi ya ada sejumlah skenario wacana yang bisa dilakukan jelang pilkada. Terakhir saya mau ke Mas Adi Pray, kalau kita bicara tadi berbagai skenario yang ada, singkat saja Mas Adi Pray, daya tolak dan daya tarik ketika memasangkan Anies Baswedan baik itu dengan kader PKS atau non PKS, mana yang lebih menguntungkan kalau ingin menang? Ya saya kira memang mengusulkan Anies bagi PKS itu cukup rasional, karena hampir bisa dipastikan 100% pemilih PKS itu adalah pemilihnya Anies Baswedan. Ini yang kemudian saya selalu mengatakan bahwa hampir mustahil kalau PKS itu tidak mengusung Anies ya dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Tentu dengan catatan mendapatkan persetujuan dari DPP. Karena per hari ini tentu saja PKS juga berhitung nama-nama kader internal mereka relatif tidak kompetitif. Relatif misalnya belum menjual seperti nama-nama lain. Oleh karena itu ketika Anies disorongkan jadi calon gubernur yang diusung oleh PKS, sepertinya PKS juga punya intensi bahwa wakil dari Anies nantinya juga dari PKS, dengan catatan Anies dari Nasdem, diklaim dari Nasdem, dan wakilnya diklaim dari PKS. Ini akan menjadi perpaduan yang memungkinkan bahwa duet antara Anies Baswedan dengan calon kader dari PKS itu bisa maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Karena tentu variabelnya adalah variabel survei. Per hari ini Anies salah satu figur yang cukup kuat. Memiliki dukungan yang solid dan popularitas dan elektabilitas di atas rata-rata. Kita tunggu nanti dinamikanya akan seperti apa. Terima kasih banyak atas dialognya pada hari ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno dan Ketua DPW PKS Jakarta Pak Hoirudin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.